Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi UIN Raden Fata Palembang, Prodi Pendidikan Matematika, ingin memperkenalkan diri. 3, 2, 1. Hai, saya Nela Salsabila dengan NIM 2210206001 kelas Matematika 1. Dah. Hai, saya Fitri Dewi Ahmawati dengan NIM 22202206025. Hai, saya Reli Seprianti, NIM 2220206018. Di sini kami akan menampilkan video pembahasan soal trigonometri tentang luas segitiga, aturan sinus kosinus, jumlah dan selisih dua sudut. Happy watching. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang luas segitiga. Di sini terdapat segitiga sembarang. Jika pada segitiga ABC ini diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diambil kedua sisi itu, maka luas segitiga akan dapat ditentukan jika BC sama sin A-nya yang diketahui bisa menggunakan rumus ini. Jika A dengan C dan sin B yang diketahui bisa menggunakan rumus ini. Jika A dan B dan sin C yang diketahui bisa menggunakan rumus ini. Lalu di sini terdapat contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A-nya 5 cm dan sisi B 8 cm serta sudut C sama dengan 30 derajat. Pertanyaannya, luas segitiga ABC tersebut berapa? Kita gambar dulu segitiga sembarangnya. Segitiga ABC dengan sisi A, kalau sisi A itu di depan ini A, sisi B, B-nya 8, A-nya 5 cm, lalu sudut C 30 derajat, C-nya di sini, 30 derajat. Di sini kita bisa menggunakan rumus karena A dan B-nya yang diketahui dan sin C diketahui, maka kita menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah luas segitiga ABC sama dengan setengah AB sin C. Setengah A dan B-nya A-nya 5 dikali B-nya 8, sin C-nya 30 derajat. Setengah dikali 5 kali 8 40, sin 30 setengah, ini coret 20 coret 10, maka luas segitiga ABC tersebut adalah 10 cm². Baik, di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu kedua sisi dan satu sudut yang diketahui. Sekarang saya akan melanjutkan luas segitiga yang dimana ketiga sisinya yang diketahui. Bisa menggunakan rumus luas ABC sama dengan akar S dalam kurung S min A dalam kurung S min B dalam kurung S min C. Dengan S-nya itu yaitu setengah dalam kurung A plus B plus C, yaitu setengah keliling segitiga ABC. Baik, di sini saya ada contoh soal. Pada segitiga ABC ditentukan bahwa A sama dengan 12 cm, B 5 cm, dan C 13 cm. Maka tentukanlah luas segitiga ABC. Di sini saya membuat dulu segitiga sembarangnya A, B, C, yang dimana A-nya itu 12 cm, lalu B-nya di sini 5 cm, C-nya 13 cm. Jika ketiga sisi yang diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Kita tulis dulu rumusnya. Luas segitiga ABC sama dengan akar S dikali dalam kurung S min A dikali dalam kurung S min B dikali dalam kurung S min C. Sebelum itu kita bisa mencari terlebih dahulu S di sini. Di sini ada rumus S, yaitu setengah
setengah keliling segitiga ABC. S sama dengan setengah, rumusnya S sama dengan setengah A plus B plus C. Pada soal terdapat angka A, B, C, bisa kita substitusikan di sini. A-nya 12 cm, B-nya 5, C-nya 13. 12 ditambah 5 tambah 13 yaitu 25 tambah 5 yaitu 30. Dicoret 15. Maka S-nya kita dapat 15. Kemudian kita substitusikan ke sini S-nya. S 15, S min A 15, min A-nya diketahui 12, S-nya 15 min B, B-nya diketahui 5, S min C, S-nya 15, min C, C-nya diketahui 13 cm. 15 dikurang 12 yaitu 3, 15 dikurang 5 itu 10, 15 dikurang 13 itu 2. 3 dikali 10, 30 dikali 2, 60. 15 dikali 60. 15 dikali 60 itu 900. Akar 900. Akar dari 900 itu 30. Jadi luas segitiga ABC 30 cm kuadrat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan sinus pada segitiga. Nah, aturan sinus pada segitiga itu rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Di mana A itu adalah ini, per sin A. Sin A adalah ini. Ini sin A, sama juga B-nya adalah ini, sin B-nya adalah ini, C-nya ini, dan sin C-nya adalah ini. Baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, pada sebuah segitiga PQ diketahui sudut R sama dengan 62 derajat dengan sisi Q-nya adalah 8 cm, sisi R-nya 10 cm. Hitunglah, yang pertama ada besar sudut Q, yang kedua besar sudut P, dan yang ketiga adalah panjang sisi P. Baiklah, kita pertama-tama kita gambar dulu bentuk segitiganya. Segitiga PQR, di mana sudut R di sini adalah 62 derajat dengan Q-nya sama dengan 8 cm, R-nya 10 cm. Yang pertama adalah besar sudut Q. Kita di sini besar sudut Q, kita menggunakan rumus sinus pada rumus sebelah ini, di mana Q per sin Q sama dengan R per sinus R. Q-nya 8 cm, sin Q sama dengan R-nya itu 10 cm per sinus R-nya adalah 62 derajat. Ini 62 derajat. Kita tulis 8 per sin Q sama dengan 10. Sin 62 derajat adalah 0,883. Kita pindah ruaskan. 10 dikali sin Q sama dengan 8 dikali 0,883. Sin Q sama dengan 8 kali 0,883
7,064/10 sama dengan 44,9 derajat. Ini sudut Q-nya. Jadi besar sudut Q adalah 44,9 derajat. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan soal berikutnya, yaitu berapa besar sudut P. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui besar sudut Q yaitu 44,9 derajat. Sekarang yang ditanyakan adalah besar daripada sudut P. Kita ketahui dalam segitiga seluruh besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut P sama dengan besar sudut keseluruhan segitiga yaitu 180 derajat dikurang sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat dikurang sudut R-nya adalah 62 derajat ditambah sudut Q-nya 44,9 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 106,9 derajat sama dengan 73,1 derajat. Jadi besar sudut P adalah 73,1 derajat. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan setelah kita mengetahui besar sudut Q, sudut P. Sekarang kita akan mencari yaitu panjang sisi P, yaitu sisi ini. Nih, kita akan mencari ini. Nah, rumusnya kita kembali menggunakan aturan sinus tadi, yaitu P per sinus P sama dengan R per sinus R. P-nya belum diketahui. Sinus P-nya atau sudut P-nya adalah 73,1 derajat. R-nya itu adalah 10 cm per besar sudut R-nya adalah 62 derajat. Kurang sini sama dengan 0,957 derajat. R-nya 10, sinus 62 adalah 0,883 sama dengan kita pindah luaskan 0,883 kali P sama dengan 10 dikali 0,957. P sama dengan 10 dikali 0,957 dibagi 0,883 sama dengan 10,838 cm. Jadi panjang P adalah 10,838 cm. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan. Jika tadi membahas tentang aturan sinus, sekarang kita membahas aturan kosinus pada segitiga. Nah, pada segitiga aturan kosinus itu berlaku jika kita mencari panjang ini, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, ini ditambah ini, dikurang 2BC cos alfa, yaitu ini. Begitu pula jika kita mencari B, kita menambahkan ini dengan ini, dikurang 2AC plus cos B. Yang C juga sedemikian. Jika kita mencari panjang C ini, kita menggunakan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A kali B dikali cos C. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu pada segitiga DEF diketahui
besar sudut D adalah 60 derajat dengan sisi E 8 cm, sisi F 12 cm, hitunglah panjang dari sisi D. Jika dapat diselesaikan, kita menggambarkan segitiganya terlebih dahulu. Segitiga D, E, F. Mana sini D? Sini E. E-nya adalah 8 cm, F-nya adalah 12 cm. Ini sudut D. Sudut D adalah 60 derajat. Nah, kita disuruh mencari panjang dari D ini. Maka kita menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu D kuadrat. D kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah F kuadrat dikurang 2EF cos D. Di sini kita mensolusikan di mana E adalah 8 cm. 8 kuadrat ditambah F-nya 12 kuadrat dikurang 2 dikali E-nya itu 8 dikali F-nya 12 dikali cos D-nya adalah 60 derajat. Cos 60 derajat. 8 kuadrat adalah 64 ditambah 144 dikurang 2 kali 8 kali 12 itu hasilnya adalah 192. Cos dari 60 derajat adalah setengah, sama dengan 64 tambah 144 itu adalah 208. Ini kita coret jadilah 96 dikurang 96 sama dengan 112. Nah, untuk mencari D, D sama dengan akar dari 112 yaitu 10,58 cm. Jadi panjang sisi D adalah 10,58 cm. Oke, terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, rumus untuk cos alfa min beta dan cos alfa plus beta. Untuk rumus cos alfa min beta yaitu cos alfa dikali cos beta plus sin alfa dikali sin beta. Untuk rumus cos alfa ditambah cos beta yaitu cos alfa dikali cos beta min sin alfa dikali sin beta. Yang kedua, rumus untuk sin alfa min sin beta dan sin alfa plus beta. Yang pertama, rumus sin alfa min sin beta yaitu sin alfa dikali cos beta min cos alfa dikali sin beta. Yang kedua, rumus sin alfa plus sin beta yaitu sin alfa dikali sin beta dan plus cos alfa dikali sin beta. Yang ketiga, rumus untuk tan alfa min tan beta dan tan alfa ditambah tan beta. Yang pertama, rumus tan alfa min tan beta yaitu tan alfa min tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Yang kedua, rumus tan alfa ditambah tan beta yaitu tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Baiklah, kita ke contoh soal. Yang pertama, cos 15 dan sin 75. Penyelesaiannya, yang pertama cos 15 kita peroleh cos 65 dikurang 40. Kita masukkan rumus
dikali cos 40 ditambah sin 65 dikali sin 40. Baiklah, cos dari 65 yaitu 1/2, cos dari 40 yaitu 1/2 akar 2 ditambah sin 65 yaitu 1/2 akar 3 dikali sin 40 yaitu 1/2 akar 2. Maka diperoleh 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Maka hasilnya 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Maka nilai dari cos 15 yaitu 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Baiklah, kita akan mencari soal yang selanjutnya yaitu sin 75. Sin 75 kita peroleh sin 45 ditambah 30. Kita masukkan rumus. Sin 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Sin dari 45 yaitu 1/2 akar 2 dikali sin 30 yaitu 1/2 akar 3 ditambah cos 45 yaitu 1/2 akar 2 dikali sin 30 yaitu 1/2. Maka diperoleh hasil 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Maka hasilnya 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Maka hasil dari sin 75 yaitu 1/4 akar 2 ditambah akar 6 ditambah akar 2. Sekian video pembahasan soal dari kami kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.